Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qadir fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah, lingkungan Cendrawasih, Kelurahan Simenanti, Kecamatan Suliat dan Bangka, yang insyaallah semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali ta'lim kita dengan sama-sama baca suratul Fatihah atau Ummul Kitab. Mudah-mudahan ta'lim kita ta'lim yang penuh barokah. Amin. Menjadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Keturunan kita soleh-solehah, rezeki kita mengalir wasi'an halalan thayyibah. Segala hajat, segala rencana, segala asa, harapan dan pekerjaan Allah ijabah dan Allah permudah. Kita minta juga pada Allah, ya Allah kasih kami semua kesehatan yang sempurna untuk bekal kerja dan ibadah, dan wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jemaah rahimakumullah, hari ini hari Selasa, betul? Tanggal berapa? Tanggal 20 ya, malam nanti sudah tanggal 21 Ramadan. Mudah-mudahan kita panjang umur bisa menuntaskan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita dipertemukan atas undangan Al-Mukarram Ustaz Salamat Abdul Salam dalam rangka menyampaikan tausiah tentang zakat fitri. Yang benar zakat fitri atau zakat fitrah, Pak? Halo. Ini harus paham dulu, zakat fitri apa zakat fitrah? Hah? Basi lah Pak. Oh. Dua-duanya benar. Kalau kita sandarkan ke zakat fitri, berarti zakat itu diberikan kepada orang-orang yang mengakhiri bulan suci Ramadan, besoknya menunaikan hari raya Idul Fitri. Idul Fitri kembali berbuka. Jadi zakat fitri adalah zakat diperuntukkan bagi orang-orang yang berbuka, yang tidak berpuasa lagi, wajib berbuka. Maka sunnah ketika nanti hari Jumat insya Allah Lebaran, itu pagi-pagi sunnah makan dulu, menandakan bahwa hari itu haram berpuasa. Beda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha sunnah dah makan dulu. Supaya apa? Nanti pas makan daging kurbannya lahap. Itu perbedaannya Idul Fitri dengan Idul Adha. Sementara kalau kita sandalkan ke zakat fitrah, berarti zakat itu untuk mensucikan jiwa kita. Dari apa? Dari rakus, dari tamak. Maka zakat itu secara garis besar ada dua, ada zakat mal, zakat harta. Zakat harta panjang nanti perbahasannya. Ada zakat fitrah, zakat untuk mensucikan jiwa kita. Dari apa? Nanti kita akan bahas. Hukum zakat fitrah, saudaraku semuanya, sepakat ulama. Hukumnya
Wajib. Kapan diwajibkannya? Semenjak tahun kedua Hijriah. Nabi waktu di Mekah belum diwajibkan. Diwajibkan di tahun kedua Hijriah itu yang pertama zakat, baik zakat mal ataupun zakat fitrah. Kemudian sholat jenazah. Sholat jenazah itu diwajibkan di tahun kedua Hijriah. Maka sebelum itu nggak diwajibkan. Maka kalau ada orang tanya, apakah Siti Khadijah ketika meninggal dunia disolatkan nggak? Halo. Siti Khadijah ketika meninggal dunia kan masih di Mekah, disolatin enggak? Tidak. Kenapa? Belum ada syariat sholat jenazah. Baik. Apa arti dari zakat? Zakat ini kalau secara bahasa berarti an-nama. Nama yanmu numuwan, tumbuh. Jadi kalau orang suka berzakat, nanti rezekinya akan tumbuh, tidak pernah layu. Bisa juga bermakna az-ziyadah, bertambah, tak pernah Pak berkurang. Bisa juga bermakna as-shalah, perbaikan. Orang yang suka mengeluarkan zakat, suka infak, suka sedekah, dan ini semuanya bagian dari ibadah maliyah istimaiyah. Ibadah harta yang bernilai sosial kemasyarakatan. Kenapa? Karena hidup kita ini tak bisa lepas dari pertolongan orang lain. Contoh yang kecil aja ketika kita kesarap kelilipan. Yang niup siapa Pak? Halo? Bisa nggak niup diri sendiri? Tidak bisa. Maka kenapa ada syariat zakat? Maka kata Imam Ibnu Abbas di kitab Irsyadul Ibad ila Sabili Rasyad, kata beliau, ada 3 ayat yang diturunkan secara bergandengan, secara berkaitan, dan Allah tak akan menerima yang satu tanpa gandengannya. Yang pertama, atiullaha wa atiur rasul. Taatlah pada Allah dan taatlah pada Rasul. Dua-duanya harus dijalankan. Maka barang siapa yang hanya taat pada Allah, taat pada Rasul, tak akan diterima ketaatannya pada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya. Kemudian yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan keluarkanlah zakat. Maka barang siapa yang hanya salat aja, tidak mau zakat, tidak mau infak, tidak mau sedekah, maka tak akan diterima salatnya. Maka sholat dengan zakat itu seimbang Pak. Bahkan zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama, orang-orang yang keluar Islam itu Pak, bukan gak sholat, tapi mereka menolak syariat zakat. Maka sampai-sampai kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam sebuah hadis, la uqattilanna man farraqa bainas salati waz zakah fa inna zakah haqqul mal. Wallahi, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, demi Allah aku akan memerangi mereka yang membeda-bedakan salat dengan zakat. Karena zakat sesungguhnya ibadah dengan harta. Ini kan pernah lama ya ada yang mengatakan ya zakat bukan sebuah kewajiban, betul? Ada orang ngomong kayak gitu kan? Nah, siapa orangnya? Rukun Islam ada berapa Pak? Ada 5. Bunyal Islam ala khamsin. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua mendirikan sholat. Yang ketiga mengeluarkan zakat. Keempat baru puasa. Kelima baru menunaikan ibadah haji. Zakat itu kalau dalam bangunan kita kayak pintu Pak, kayak jendela. Bapak punya rumah harga nilainya miliaran rupiah, tak ada pintu, tak ada jendela, cakep dah kira-kira? Tak bisa keluar, tak bisa masuk. Maka orang kaya yang tidak mau mengeluarkan zakat seperti punya rumah tak ada pintu, tak ada jendela, mati dia. Maka kata Nabi, zakku amwalakum bizzakah. Sucikan hartamu dengan apa? Dengan mengeluarkan zakat.
Salah satunya adalah zakat fitri. Baik. Kemudian apa syarat-syarat membayar zakat fitri ini? Yang pertama al-islamu, jelas orang Islam. Orang di luar Islam namanya apa? Kafir. Kafir itu ada dua, ada kafir asli, ada kafir aridi. Kafir asli memang dari lahir sudah kafir, nggak wajib. Kalau kafir aridi namanya MM. Apa MM itu? Mantan muslim. Itu nggak wajib, Pak. Nggak wajib. Jadi jangan dipaksa. Kemudian yang kedua, sebab terbenamnya matahari di terakhir bulan Ramadan. Maka kalau ada orang hidup di bulan suci Ramadan, 5:30 meninggal dunia, wajib nggak bayar zakat fitri? Halo, wajib dah. Ini kita lebaran hari Jumat nih, insya Allah. Sebelum maghrib 5:30 tuh, hari Kamisnya sore 5:30, ada orang tua meninggal dunia, wajib nggak bayar zakat fitri? Halo, wajib dah? Tidak wajib. Kenapa? Dia tidak merasakan hidup di awal bulan Syawal. Tapi kalau meninggalnya 6:30, wajib. Walaupun hanya 30 menit dia merasakan hidup di bulan Syawal. Ataupun sebaliknya, ada bayi lahir 5:30 di hari Kamis, wajib nggak bayar zakat? Halo, wajib dah? Wajib. Merasakan hidup di bulan suci Ramadan dan hidup di bulan Syawal. Tapi kalau bayi itu lahirnya 6:30 setelah maghrib di malam takbiran, wajib enggak? Kenapa? Tidak merasakan hidup di bulan suci Ramadan. Ini catatan. Jangan sampai dipaksakan nikah harus bayar, tidak boleh, tak cukup syarat. Kemudian yang ketiga, adanya kelebihan harta benda di siang hari dan malam hari di hari raya Idul Fitri. Kita sekeluarga ada 5. Dari sisa kebutuhan di malam hari raya dan di siang hari raya ada sisa 2,5 kilogram. Berarti untuk 1 orang aja. Kalau nggak ada sisa nggak ada wajib. Sisanya hanya 2,5 kilogram. Berarti bayarkan untuk 1 orang walaupun jumlah jiwanya 5. Untuk siapa tuh? Untuk anak, untuk bini apa untuk kita? Halo. Untuk penanggung nafkah keluarga. Siapa? Suami, bini, tidak wajib. Anak yang 3 orang nggak wajib. Kenapa? Nggak ada kelebihan harta. Tuh. Syarat-syaratnya ada 3. Ini di kitab Fathul Qorib. Baik. Kemudian selanjutnya, apa hikmah disyariatkan zakat fitri ini? Zakat al-fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi warrafas. Zakat fitri ini hikmahnya untuk mensucikan orang yang berpuasa dari senda gurau dan ropas. Ropas itu ngomong jorok, Pak. Senda gurau kata-kata yang sia-sia. Pagi-pagi lah ngomong untuk buka. Apa dibuka yo? Nyari sini nyari situ. Puasa belum tentu sudah. Lah ngomong pemakan. Maka kata Nabi Muhammad SAW, "Shaumul 'abdi mu'allaqun bainas samai wal ard hatta yu'addiya shadaqatal fitri." Saumnya seorang hamba masih menggantung antara langit dan bumi hatta yu'addiya shadaqatal fitri, hingga dia tunaikan zakat fitrah. Ada orang tanya, Ustaz bagaimana puasa tidak sah tapi bayar zakat fitrah? Sah nggak bayar zakatnya? Halo?
Tidak puasa sama sekali Pak, sebulan penuh tidak puasa, tapi bayar zakat fitrah, sah nggak bayar zakatnya? Sah, cuman untuk nampel apa? Kita nggak punya pakaian tapi mau ditampel, mau nampel apa? Benar tidak Pak? Cara logika aja. Bayar zakat itu laksana kita sujud sahwi. Tadi sujud sahwi seumpama karena lupa apa? Lupa baca kunut. Kata kita kunut itu adalah sunnah abad. Sunnah abad itu laksana tangan dalam tubuh kita, laksana kaki. Kalau rukun laksana kepala. Orang nggak ada kepala, hidup nggak? Halo, nggak hidup lah. Makanya rukun wajib. Kalau sunnah abad masih hidup orang, tapi tak sempurna. Nggak ada tangan, nggak ada kaki, nggak sempurna. Maka ketika kita lupa kunut, lupa tasyahud awal, tutup dengan sujud sahwi yang hukumnya sunnah abad. Sama dengan ini Pak, mengambil kembali puasa-puasa kita yang ganjarannya mungkin lepis kalau bahasa kita. Bahasa kita orang Bangka cungek. Apa cungek itu Pak? Halo. Nah, ditampelin, dibagusin lagi, didempulin dengan apa? Dengan zakat fitrah. Ini puasanya nggak ada, apa yang mau didempulin? Tuh. Baik, kita lanjutkan. Hukum zakat fitri. Hukum zakat fitri sudah dijelaskan tadi, hukumnya wajib berdasarkan riwayat dari Imam Ibnu Umar. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min syair 'alal abdi wal hurri wal zakari wal unsa was sagir wal kabir minal muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri dengan 1 sok kurma dan 1 sok gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak, laki ataupun puan, anak kecil ataupun orang dewasa. Ini catatan bagi kita. Zakat fitri itu ukurannya sok, bukan sok-sokan, sok. Min tamar ausoan min sair. Tamar itu adalah kurma kering. Kalau rutop kurma basah. Sair gandum. Kalau fidyah ukurannya mud. Kenapa Ustaz sekarang ditetapkan 2,7? Kalau dulu 2,5. Mana yang benar? 2,5 apa 2,7? Halo. Kata siapa? Oh iya. Perbedaannya bukan di soknya Pak. Kalau sok semua sama. Sok itu kata Imam Syafi'i 3,5 liter. Kalau kata Imam Abu Hanifah 4,5 liter. Kalau dikilogramkan sekitar 2,5. Kalau Imam Abu Hanifah katakan 3,8. Tinggal kalikan aja per kilogramnya berapa. 1 sok sama semuanya. Yang membedakannya adalah mudnya. Karena 1 sok itu 4 mud. 1 mud ada yang mengatakan 0,55, ada yang mengatakan 0,67, ada yang mengatakan 0,7, ada yang mengatakan 0,75, bahkan kata Imam Abu Hanifah 0,9, hampir 1 kilo. Jadi kalau dikalikan ke-4 maka hasilnya beda-beda. Maka kita harus dewasa menyikapi perbedaan ini. 3 ulama mazhab, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal sepakat 1 sok itu antara 2,2 sampai dengan 2,7 kilogram dari bahan makanan. Maka kalau kita bayar
bayar zakat fitrah dengan 2,2 kilogram beras sah enggak? Halo, sah enggak? Sah. Jangan tidak diterima. Bahkan kata Imam Ahmad bin Hambal 2,2. Imam Syafi'i 2,5. Kenapa Basnas menetapkan 2,7? Ini pertimbangan ngambil antara pendapat Imam Abu Hanifah dengan yang paling kecil. Karena kata Imam Abu Hanifah, zakat fitrah itu satu so-nya bukan 2,5 tapi 3,8 kilogram. Bagaimana dengan uang? Boleh enggak Ustadz bayar zakat fitrah? Halo, boleh enggak? Dengan uang? Kalau Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh, tidak sah. Tapi Imam Abu Hanifah boleh mengatakan dengan uang. Bukan wajib ya dengan uang itu, kata Imam Abu Hanifah boleh. Seharga beras menurut ukuran beliau, bukan ukuran Imam Syafi'i. Nah kita salahnya sekarang bayar zakat fitrahnya dengan cara Imam Abu Hanifah dengan uang, tapi pengaliannya ke kadar zakat Imam Syafi'i salah. Itu namanya talfik, Ustaz ya. Mencampur adukan hukum dalam mazhab enggak boleh. Kayak orang berwudu, Imam Syafi'i segini aja sah. Imam Abu Hanifah harus seluruh kepala. Dia pakai mazhab Imam Syafi'i segini aja sah Ustaz. Tapi ketika bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram, dia katakan nggak batal. Ini mencampur adukan mazhab, nggak boleh. Ini sama dengan kita juga, saudaraku semuanya. Kalau kita yang mau bayar zakat dengan uang silahkan. Berarti taklid, ittiba dengan Imam Abu Hanifah. Dan wajib kita Pak. Wajib Pak. Ya Allah, ku taklid kepada Imam Abu Hanifah. Bahwa bayar zakat fitrah boleh dengan uang, sah. Karena nanti di akhirat kita ditanya, kau puasa dah? Puasa. Kau bayar zakat fitrah dah? Bayar. Pakai apa? Pakai uang. Kata Allah, Nabi kami gak pernah ngajarin pakai uang. Kita gak bisa jawab. Makanya itulah wajibnya taklid itu Pak. Aku taklid dengan Imam Abu Hanifah, maka nanti beliau yang mempertanggungjawabkan, ya aku membolehkan bayar zakat fitrah dengan uang. Tapi ukuran saya satu so itu 3,8. Bukan 2,5. 2,5 bukan pendapat saya, tidak diterima itu. Ini mohon dimengerti Pak oleh kita semua. Jadi kalau kita yang bayar zakat fitrah dengan uang, pengaliannya bukan dengan 2,5, tapi dengan 3,8 kilogram. Itu fair. Jangan diambil senangnya kita ibadah. Tuh. Baik, kita lanjutkan. Kapan waktu mengeluarkan zakat fitrah? Waktu pertama, saudaraku semuanya, waktu mubah. Apa mubah itu Pak? Halo. Boleh. Imam Syafi'i membolehkan kita bayar zakat fitrah itu di awal bulan suci Ramadan. Kita puasa kan hari Kamis mulai ya. Nah, pas malamnya setelah maghrib sudah boleh bayar zakat fitrah. Sudah boleh. Tapi datang wajibnya, saudaraku semuanya, adalah terbenamnya matahari di terakhir bulan Ramadan. Malam Jumat, wajib. Sunnahnya, bukan hukum sunnah bayar zakatnya. Setelah sholat subuh sampai dengan si khatib menjadi imam. Itu sunnah paling gede pahalanya. Setelah subuh sampai dengan si khatib sebelum jadi imam, sebelum menunaikan sholat sunat Idul Fitri, itu paling gede. Ada waktu makruh. Waktu makruh itu setelah sholat Idul Fitri sampai dengan
waktu maghrib di hari raya Idul Fitri itu waktu makruh. Sementara waktu haram setelah terbenam matahari di tanggal 1 Syawal, lewat dari itu haram, tapi tetap wajib. Tuh. Baik, selanjutnya. Penerima zakat fitri siapa sebenarnya? Ulama mengatakan yang pertama boleh seperti zakat mal 8 asnaf. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8 asnaf sama dengan zakat mal. Fakir, miskin, amil. Amil itu pengurus zakat. Kemudian mu'allaf, orang yang dibujuk hatinya untuk masuk Islam. Wafir riqab, untuk orang membebaskan budak. Wal gharimin, untuk orang yang punya hutang. Bukan hutang kredit mobil Innova. Wa fi sabilillah, untuk jihad di jalan Allah. Termasuklah ulama katakan guru-guru ngaji, tukang gali kuburan, tukang mandikan jenazah, ini fi sabilillah. Kemudian yang ke-8 wabnis sabil, orang-orang yang melakukan perjalanan habis perbekalan, dapat pendapat. Pendapat yang kedua, zakat fitrah hanya untuk 2 asnaf, fakir wal miskin. Tuh, mana yang mau diambil silahkan. Dua-duanya ada keterangannya, tapi usahakan 2 asnaf ini dipenuhi dulu. Karena ilatnya adanya zakat fitri adalah untuk memberi makan kepada fakir miskin di hari raya Idul Fitri, supaya mereka juga bisa makan sebagaimana orang kaya makan. Tuh, saudaraku semuanya. Baik, kita lanjutkan. Bolehkah membayarkan zakat fitri di luar wilayah kita? Ke Kampung Jawa, ke Kenanga, ke Meno Barat, termasuk zakat mal. Boleh. Kalau seumpama di daerah kita sudah tercukupi. Kalau belum, disinilah. Karena kata Allah wa atidal qurba, kerabat terdekat yang bukan menjadi tanggungannya. Ke paman boleh bayar zakat fitrah. Keponaan boleh. Bahkan seorang istri yang kaya boleh memberikan zakatnya kepada suaminya yang miskin. Ada yang kayak gitu? Halo. Bini anggota dewan, Pak. Pengusaha, suaminya miskin, boleh tak? Boleh, karena istri dan nanggung suami. Tapi kalau suami ngasih zakat ke bini, dah boleh. Dah boleh. Ke orang tua boleh nggak ngasih zakat? Halo, boleh tak orang tua dikasih zakat? Dah boleh. Orang tua bukan dizakati tapi dinafkahi. Ke mertua boleh tak bayar zakat fitrah? Halo. Hah? Kita punya mertua, boleh nggak dikasih zakat fitrah? Atau zakat mal? Tidak boleh. Mertua bukan dizakati tapi sama dengan orang tua, dinafkahi. Terakhir, niat bayar zakat fitrah. Niat bayar zakat fitrah ada untuk diri sendiri, ada untuk keluarga, ada orang untuk nitip ke kita, beda. Kalau untuk keluarga maka niatnya nawaitu an ukhriza zakatal fitri anni wa an jami'i ma yalzamuni nafaqatum syar'an fardhan lillahi ta'ala. Aku niat bayar zakat fitrah anni atas diriku
wa an jami'i dan atas semua orang, ma yalzamuni yang diwajibkan kepada aku, nafaqatuhum memberi nafkah pada mereka, syar'an fardhon lillahi ta'ala, fardu karena Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diniati kayak gitu? Pertama istri kita. Kedua anak-anak kita yang masih usia sobi dan mumayyiz. Sementara anak kita yang sudah dewasa, sudah balik, bukan kita yang berniatnya, tapi yang bersangkutan dari uang kita, dari beras yang kita kasih. Anak umur 15 tahun, 16 tahun sudah kuliah, dia belum kerja. Nina, beras 2,5 kilogram. Bayarkan ke Ika niat sendiri. Bagaimana niatnya ya? Kita bimbing yo. Nawaitu an ukhriza zakatal fitri an nafsi fardhal lillahi ta'ala. Aku niat bayar zakat fitrah atas diriku fardu karena Allah Ta'ala. Dia yang bayar, bukan kita. Bagaimana kalau kita yang bayarkan? Boleh, boleh. Niatnya beda. Nawaitu an ukhriza zakatal fitri an. Sebutkan anak kita siapa namanya. Fardhon san'an lillahi ta'ala. Dia bukan lagi dalam niat yang kita gabung dengan niat kita bayar untuk keluarga kita. Ini penting karena innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatunya harus dengan niat dan seseorang akan memperoleh hasil sesuai dengan niat yang dibukulnya. Dan niat itu di sini letaknya, bukan yang terucap. Melafazkan niat hukumnya sunnah, yang wajib itu di sini. Maka kalau kita membimbing orang, baca apa? Ini niatnya. Bimbing juga niat di dalam hati. Bukan hanya lafaz, ini yang paling penting. Termasuk semalam kita nawaitu soma godin an adai fardhi syahri ramadhani. Yang benar ramadhani Pak ya, bukan ramadhana. Ramadhani hadi sanati fardhal lillahi ta'ala, itu lafaz. Niat yang benar di sini. Wa mahalluha al-qalb, di dalam hati. Ada orang tanya, Ustaz bagaimana? Kami ini sudah berkeluarga. Lah punya bini, lah punya anak 3. Tapi saya ditelepon sama orang tua di Madura sana. Nah, zakat fitrimu sudah ayah bayar di sana. Ka, bini ka, 3 orang anak ka, lah ku bayar. Boleh tak? Sanggah, padahal bukan tanggungannya. Boleh enggak? Halo? Boleh tak? Boleh. Tapi harus izin ke yang bersangkutan. Kalau ada izin tidak boleh. Sama dengan kurban. Bapak dikurbankan. Bukan bapak yang dikurbankan. Bapak dikurbankan oleh orang tua bapak di Madura. Nah, bapak kurbankan di sana. Entah kambing, entah domba, entah sapi. Boleh? Boleh. Tapi harus minta izin ke yang bersangkutan. Kalau diam-diam orang tua itu tidak ngasih tahu dengan kita, tiba-tiba setelah selesai lebaran dibilang zakat fitrah kalah aku bayar, tidak sah. Harus izin dulu ke yang bersangkutan baru sah bayar zakat. Oke, tuh selesai. Sedikit kita singgung tentang fidyah. Fidyah itu asal katanya fida. Fida itu pengganti, penebus dari ibadah yang kita tinggalkan. Berapa ukurannya? Kalau Basnas sudah menetapkan 30.000 rupiah kalau diuangkan. Tapi sebenarnya kembali ke konsep tadi, fidyah itu 1 mud. Tolong catat. Kalau zakat fitrah 1 sok. 1 mud itu segini Pak, segenggam orang dewasa. Seperti orang berdoa kayak gini. Ukurannya yang saya sampaikan tadi 0,55 sampai dengan 0,9. Jadi kalau ada orang bayar zakat fitrah, fidyah, kalau diuangkan sebesar 10.000 rupiah, Muhammadiyah sudah menetapkan 10.000 rupiah sah. Jangan ditolak Pak.
Tapi Basnas menetapkan Rp30.000. Ustaz, bagus. Karena tiap kita beda makan itu Pak. Ada orang kaya sekali makan Rp80.000. Satu kali makan. Saya pernah makan di hotel itu. Anak saya tidak makan. Karena kami suami istri kan 2 orang ditanggung. Akhirnya saya bayar. Kata saya, anak saya mau ikut makan pagi, breakfast. Berapa biayanya? Rp80.000 Pak. Rp80.000. Berarti kalau kita makan sehari-hari biayanya 40 ataupun 50.000, maka bayar fidyah juga segitu Pak. Termasuk ketika bayar zakat fitrah, yang kita konsumsi itulah yang kita keluarkan. Kalau beras kita yang kita beli 25.000, ada kan beras mahal 25.000. Saya kemarin baru beli beras merah atau Bali 25.000. Bayar zakat fitrah pun harus seharga itu. Jangan yang kita keluarkan beras raskin. Ada orang tanya, Ustaz, kami ini kadang-kala biasa premium, kadang-kala medium, mana yang harus dibayarkan? Ambil yang tertinggi. Kalau ngasih orang yang paling bagus, karena itu untuk kita, perbaikan untuk kita, ibadah kita. In ahsantum li anfusikum. Wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik, kebaikan itu untuk diri kalian. Wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat curang, berbuat jahat, maka akan kembali kepada diri kita juga. Maka ngasih yang terbaik tuh. Beras yang terbaik, beras yang paling tinggi nilainya, harganya, itu yang kita keluarkan. Hadirin jamaah rahimakumullah, jam berapa ya? Cukuplah, saya anak kecil, orang tua angkat saya meninggal. Ada yang ingin tanyakan? Ya silakan. Waalaikumsalam. Bagus. Orang tua yang sudah tidak bisa lagi berpuasa namanya Syekhun Kabir wal Mar'atul Kabir. Kakek ataupun nenek itu darinya wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi mereka yang tidak berpuasa karena tidak kuat, fidyatun ta'amu miskin, sudah usul, maka memberi fidyah makan ta'am. Sebenarnya kalau kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang paling pantas membayar fidyah itu adalah memberi makan, bukan dengan uang. Karena redaksi ayatnya ta'am miskin. Jadi caranya bisa dengan 3 cara. Yang pertama dicicil tiap hari, beli nasi kotak. Kasih kepada fakir miskin. Tapi harus dilalui dulu hari-hari puasanya. Enggak boleh pagi-pagi, enggak sah. 5:30 kasih. Ataupun 3 hari sekali, ataupun 10 hari sekali. Ataupun boleh digabung di akhir Ramadan, kayak Sayyidina Anas bin Malik. Beliau sudah umur 80 tahun, maka di hari terakhir beliau mengundang fakir miskin sebanyak 30 orang. Diajak makan di rumah beliau. Boleh. Cara pertama. Cara kedua, saudara kusunya bisa dengan bahan makanan pokok, dengan beras. Alangkah lebih bagusnya dikasih juga ada Indomie, ada telur, kasih, dicicil juga sama. Boleh. Ataupun disekaligus,kan di hari terakhir juga boleh. Dikasih ke 1 orang Ustaz, tapi pembayarnya tetap untuk 30 hari, boleh tak? Boleh. Yang penting jangan mengurangi dari hari-hari puasa yang dia jalani. Bayarkan. Boleh. Cara yang ketiga, cara yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah dengan uang. Uang berarti kan ukuran yang ditetapkan oleh Basnas 30. Paling rendahnya 10. Jadi antara 10 sampai 30 ribu aja. Jadi kalau ada orang bayar fidyah 20 ribu, sah Pak. Jangan tidak diterima. Kalikan berapa? Kali 30 puasanya, berarti 600 ribu. Siapa yang bayar? Yang berpuasa. Tapi yang berpuasa nggak sanggup Ustaz, nggak ada uang, nggak kerja lagi.
Ya kita walinya anaknya. Anaknya kaya, dia yang bayarin. Bimbing niat. Nih Pak, ngasih dulu. Dia yang berniat. Yang bersangkutan. Kalau seumpama dia ada sanggup lagi berniat, baru kita yang niatin atas nama yang bersangkutan. Bagaimana Ustaz? Dia sebatang kara. Anak nggak ada, saudara nggak ada, dia nggak bisa puasa, dia nggak bisa bayar fidyah, nggak ada uang. Maka yang punya kewajiban adalah negara. Negara ngambilnya dari mana uangnya? Defisit. Boro-boro. Banyak dipakai untuk kepentingan lain. Maka tugas itu diserahkan ke Baitul Mal. Adakah Baitul Mal? Ada, namanya Basnas. Basnas Kabupaten Bangka. Terlalu jauh Ustaz. Di kita ada UPZ, unit pengumpul zakat. Maka data orang-orang tua yang tidak mampu bayar fidyah, kita yang bayarin. Dari mana? Dari dana zakat. Nih Pak, Ika berapa hari dah berpuasa? Dikalikan 30 kali 30, 900 ribu. Nih bayar. Tapi bukan untuk makan Ika, untuk bayar fidyah. Selesai. Kayak gitu ngurusnya saudaraku semua. Jadi UPJ itu bukan hanya menerima, mengelola, menyalurkan, tapi ada yang lebih penting, mendata orang-orang yang tak sanggup lagi ibadah, tak sanggup berpuasa, tak sanggup bayar fidyah. Kita yang bayarin. Maka double nanti diterimanya. Fidyah dia dapat dari orang yang tidak berpuasa. Kemudian dia juga dapat lagi dari UPJ supaya dia bisa bayar fidyah. Juga dapat juga dari zakat fitrah. Jadi pakai ring, fakir, miskin, pakai ring. Fakir itu orang nggak kerja sama sekali. Kalau miskin dia kerja tapi tidak bisa mencukupi. Penghasilannya Ustaz hanya 150 ribu, kerja ngelangkung, anak 5, cukup dah? Tidak cukup, itu miskin. Maka pakai ring, khusus untuk fidyah, zakat, fidyah, itulah fakir wal miskin. Jangan diserahkan ke yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Itu Pak. Ada jemaah mengatakan kita pada 2,2 dan mencapai 2,5. Saya bahwa beras yang bersihkan dulu untuk suami istri. Apakah kita melakukan suami istri kali 2,5 5 kilo ya. 5 kilo dibagi 2 berapa? 2,5 sah. Diterima. Jangan tidak diterima. Kemarin kami briefing juga di Masjid Agung Sengeliat, maka dia bikin tabelnya 2. Ada yang 2,5, ada yang 2,7. Jangan ditolak gara-gara kita dapat edaran dari Basnas 2,7. Jika tidak sah, berarti kita belum ngaji Pak, dosa. Kita jadi UPZ itu pingin dapat pahala. Ya, jadi kalau ada orang bawa 2,5, sudah saya sampaikan tadi kan, 3 mazhab itu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, kisarannya antara 2,2 sampai dengan 2,7. Itu sah. Imam Abu Hanifah 3,8. Mana yang mau diambil silahkan, tergantung keyakinan kita. Tapi yang paling penting taklid kepada masing-masing imam mazhab tersebut. Oh, pencatatannya mudah Pak. Jadi jangan diambil itu kalkulasi dari atas sampai bawah. Jajah 2,5, Ustaz Selamat 2,7. Dijumlahkannya nanti di bawahnya. Jadi bukan hasil pengalian 2,7 kali 100, tapi dijumlahinnya itu yang intinya tuh. Bisa dipahami? Iya, atas 2,5, di bawah 2,2. Jadi yang ditambahinnya ini. Bukan yang pengalian 2,7 kali orangnya, bukan. Dari kesininya, jadi tetap ketemu. Ya, itu solusi terbaik. Jangan sampai menghalangi orang niat ibadah, dosa. Makanya kita harus paham ukuran mud berapa, ukuran so itu berapa. Jadi kita tidak berpatokan dengan satu produk hukum. Karena ini kan istilah, Pak. Istilah berbagai macam pandangan.
sok itu berbeda-beda. Ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya keterangan Pak Ustaz, mohon maaf Pak Ustaz. Ketika saya seorang Muslim, saya belajar. Saya adalah bertanya untuk membantah, tapi hanya ingin memberikan masukan aja lah kira-kira. Pertama mengenai orang yang puasa membayar zakat. Ustaz katakan sama halnya orang nampal pakaian, pakaiannya nggak ada, memang ditampal. Itu adalah satu hal sekali menurut pemahaman saya. Tapi dalam hal ini Pak bisa berbeda persepsi dalam hal ini. Nah ini puasa wajib kan, zakat juga wajib. Nah, kalau meninggal puasa, baru satu dosa. Kalau itu tidak membayar zakat, itu dosa. Nah, itu hemat saya. Biarlah dia tidak berpuasa, dia satu dosa. Kalau dia bayar zakat, dosa. Kalau dia tidak membayar, dia tidak buat dosa. Itu dosa ya. Punya arti membayar zakat tadi, mengurangi dosanya. Nah, yang kedua, mengenai tidak boleh menggabungkan pemahaman mazhab. Nah, ini kontroversi dari masyarakat. Jadi dikatakan dalam 3 imam itu berapa? 2,2 sampai 2,7. Imam Ahmad itu lagi. Maka sekarang sudah 2,7. Berarti ada gabungan mazhab. Kedua. Nah, ketiga, ini menurut hemat saya dalam memahami syariat Islam ini banyak bukan hemat saya yang memang ada hadisnya yang saya tahu. Itu tingkat pertama itu pedomannya Al-Quran, yang kedua al-hadis, yang ketiga ijma ulama, yang keempat qiyas. Nah, ini tidak boleh diulang-ulang. Intinya begini, kalau sesuatu itu sudah ada di dalam Al-Quran, sudah, tidak usah perhatikan yang berikutnya. Kalau tidak ada dalam Al-Quran, tidak di hadis. Nah, kalau tidak ada juga di hadis, berarti ijma. Nah, kalau ijma ini tidak sepakat, kiaskan. Itu pemahaman yang saya terima dari guru saya juga. Nah, ini dalam zakat tadi daripada zakat. Sepertinya kalau mengenai perintah zakatnya dari Al-Quran, pelaksanaannya mungkin dari hadis ataupun dari ijma. Kembali kepada zakat fitrah lagi, kalau menurut saya itu sudah ijma. Ini penentuannya beras misalnya kan, berapa jumlahnya, boleh pakai uang misalnya. Jadi bagi saya pribadi, saya tidak menyerahkan dengan para ulama. Dalam hal ini katanya ulama di Pakar, kalau tidak berlaku nasional. Tapi kalau sudah berlaku nasional, selama ini berlaku nasional bergerak. Mengapa untuk pertanyaan saya ini? Kok berubah jadi 2,7? Kalau 2,5 itu sudah sah, ya sudah, mau berapa lagi? Jadi berapa dengan data? Berapa lagi? Karena masih ada kesempatan. Kalau sudah dibayar, sudah. Jadi 2,7 juga sah, 2,5 juga sah. Itu saya juga 2,5 itu sudah jalan. Karena kalau dipaksakan 2,7, panitia yang repot. Kalau mau ikutkan lagi. Cara-cara demikian, terima kasih. Baik, bagus. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, secara total. Kalau Allah syariatkan puasa, maka harus jalankan puasa. Kalau Allah syariatkan bayar zakat fitrah, maka harus bayar zakat fitrah. Tidak bisa kita mengambil secara parsial, sepotong-sepotong.
puasanya ditinggalin, zakat fitrahnya dikeluarin. Nah, kan ini satu paket. Ilatnya adanya zakat fitrah karena ilatnya adanya puasa. Maka itulah kenapa ketika ditanya, Ustaz bagaimana status hukumnya orang yang tidak berpuasa tapi bayar zakat fitrah? Saya sampaikan tadi kan sah. Terima. Betul. Masalah nanti menutup dosa karena dia tidak berpuasa ataupun tidak, terserah itu Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Tapi kita berbicara tentang fikih, tentang landasan hukum, bahwa agama mengajarkan kalau kita menerima hukum dari Allah Subhanahu wa taala maka harus total. Seperti yang saya sampaikan tadi, aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah sholat, keluarkanlah zakat. Kata Imam Ibnu Abbas, barang siapa yang hanya sholat saja, tak mengeluarkan zakat, maka sholatnya tidak diterima. Begitu juga sebaliknya. Ini kalam Imam Ibnu Abbas, bukan kalam saya. Barang siapa yang mengeluarkan zakat doang, tapi tak sholat, maka sholatnya tidak diterima. Kiasnya tidak diterima. Jadi barang siapa yang hanya mengeluarkan zakat fitrah saja, tapi dia tidak berpuasa, maka zakat fitrahnya enggak diterima. Kiasnya kayak tadi. Perbandingan hukumnya kayak itu kalam Imam Ibnu Abbas, bukan kalam kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai penggabungan mazhab tadi. Penggabungan mazhab itu maksudnya kayak gini Pak. Jadi produk hukum satu dalam produk hukum yang satu enggak boleh ada dua imam ada dua pendapat hukum dalam satu ibadah. Seperti yang saya sampaikan tadi dalam bab wudu. Ketika kita mengusap rambut, kita pakai mazhab Imam Syafi'i setengah aja kayak gini. Ini sah kata Imam Syafi'i. Tapi kata Imam Malik dan Imam Abu Hanifah nggak boleh, wajib segini. Oke, kita ambil pendapat Imam Syafi'i. Nah, ketika berbicara tentang nawaqidul wudu, hal-hal yang batalkan wudu, Imam Syafi'i katakan bahwa bersentuhan kulit dengan wanita ajnabiyah yang bukan mahram sama-sama besar min ghairi hailin, tidak pakai penghalang, batal. Nah, kita ambil pendapat Imam Abu Hanifah, ini enggak boleh. Namanya talfiq, mencampur adukan hukum dalam satu ibadah. Itu maksudnya. Ini sama dalam satu ibadah ketika bayar zakat fitrah. Kalau mau kita pakai uang sah enggak sah. Tapi ukurannya jangan pakai Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Kalau pakai Imam Syafi'i ukurannya itu disebut talfiq, mencampur adukan produk hukum. Itu maksudnya. Ya, itu maksudnya. Kalau dalam ibadah yang lainnya nggak apa-apa, kayak gitu aja. Sholat Jumat Ustaz pakai yang mana? Itu pakai 2 azan. Berarti Imam Syafi'i. Tapi kalau taraweh pakai mazhab Hanafiyah 8, boleh dah? Boleh, karena siko Jumatan, siko taraweh, itu boleh kayak gitu. Kan banyak kan kayak gitu. Di sini 2 kali apa 1 kali azannya? Azan Jumat, Jumat. 1 ya. Ada 1 masjid itu Jumatannya pakai mazhab Syafi'iyah 2 kali. Tapi kalau sumama tarawehnya pakai mazhab Hanafiyah 8, boleh karena beda. Ibadahnya 1 Jumatan, 1. Cukup Pak ya, saya bertajiah ke desa jam 3 tadi ditelepon. Ibu angkat saya, mohon doa mudah-mudahan diampuni dosa-dosa. Terima kasih Pak Haji, masukannya yang sangat luar biasa. Kita tutup dengan sama-sama mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin wallahu a'lam bissawab wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.